Tradisi ini adalah ungkapan mendalam tentang iman, penghormatan, dan nilai-nilai budaya yang dijaga turun-temurun, mulai dari menindik tubuh di Festival Thaipusam, hingga mengarak mayat leluhur di Toraja dan Madagaskar. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai. Di berbagai belahan dunia, tradisi ibadah menjadi cerminan unik dari hubungan manusia dengan yang ilahi, leluhur, dan makna kehidupan. Ritual-ritual ini seringkali tampak aneh atau ekstrim bagi orang luar, tetapi bagi masyarakat yang melakukannya, tradisi ini adalah ungkapan mendalam tentang iman, penghormatan, dan nilai-nilai budaya yang dijaga turun-temurun, mulai dari menindik tubuh di Festival Thaipusam, hingga mengarak mayat leluhur di Toraja dan Madagaskar. Setiap tradisi memiliki makna spiritual yang kuat. Ritual-ritual tersebut sering melibatkan elemen fisik dan emosional yang menantang, seperti berjalan di atas bara api atau menari dengan kerangka leluhur. Meski terlihat ekstrim, semuanya memiliki pesan universal, penghormatan terhadap leluhur, komunitas, dan kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar. Tradisi ini juga mencerminkan pandangan masyarakat tentang kehidupan, kematian, dan keberanian dalam menjalani keyakinan mereka. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tradisi ibadah unik dari berbagai negara yang syarat makna budaya dan spiritualitas. Ritual-ritual ini tidak hanya menunjukkan keragaman cara manusia merayakan iman, tetapi juga mengajarkan kita untuk memahami perspektif lain tentang kehidupan dan keberadaan manusia di dunia. Yang pertama, Thaipusam, India, Malaysia, dan Singapura. Thaipusam adalah festival keagamaan yang dirayakan oleh umat Hindu untuk menghormati Dewa Murugan, putra Dewa Siwa. Festival ini biasanya dirayakan pada bulan purnama di bulan Tamil bernama Thai atau Januari-Februari. Tradisi ini dikenal dengan ritual pengabdian ekstrim yang melibatkan tindik tubuh. Para peserta, yang disebut penyembah kavadi, menembus kulit, lidah, atau pipi mereka dengan tombak kecil atau vel. Sebagian bahkan membawa kavadi besar yang dihias, yaitu semacam altar portabel yang diikat pada tubuh dengan kait. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk syukur atau untuk menebus dosa. Sebelum Thaipusam, peserta menjalani masa persiapan spiritual berupa puasa, doa, dan meditasi selama 48 hari. Mereka menghindari konsumsi makanan non-vegetarian dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Persiapan ini dianggap penting untuk menjaga fokus spiritual mereka. Prosesi dimulai dengan membawa patung Dewa Murugan dari kuil utama ke kuil kecil lainnya. Perjalanan ini seringkali disertai dengan nyanyian, tarian, dan musik tradisional. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan acara ini, menciptakan suasana yang sangat meriah. Meskipun ritualnya tampak ekstrim, peserta seringkali melaporkan bahwa mereka tidak merasakan rasa sakit. Mereka percaya bahwa kekuatan ilahi melindungi mereka selama proses tersebut. Ritual ini adalah bukti nyata dari pengabdian yang mendalam kepada Dewa Murugan. Thaipusam bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga simbol kekuatan spiritual dan keberanian. Festival ini menginspirasi umat Hindu di seluruh dunia untuk tetap teguh dalam keyakinan mereka, meskipun menghadapi tantangan besar. Yang kedua, Festival Mayat Berjalan di Toraja. Festival ini merupakan bagian dari tradisi Manene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja memiliki pandangan yang unik terhadap kematian, di mana kematian dianggap sebagai perjalanan panjang menuju puya, alam akhirat. Setiap beberapa tahun,
masyarakat menggali kembali mayat leluhur mereka untuk membersihkan dan mengganti kain kafan mereka. Setelah itu, mayat-mayat ini diarak keliling desa. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan bagian dari cara masyarakat menjaga hubungan spiritual dengan mereka. Persiapan festival ini melibatkan seluruh komunitas. Mereka berkumpul untuk membersihkan makam, menyiapkan kain baru, dan mempersiapkan ritual lainnya. Ritual ini juga menjadi momen untuk mempererat ikatan keluarga besar. Meskipun tampak aneh bagi orang luar, tradisi ini tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Toraja. Sebaliknya, mereka merasa dekat dengan leluhur mereka selama ritual berlangsung. Bagi mereka, mayat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dihormati. Tradisi ini juga menarik wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan kebudayaan unik ini. Namun, masyarakat Toraja tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan tradisional mereka dalam pelaksanaan ritual ini. Festival Mayat Berjalan adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat Toraja menjaga identitas budaya mereka yang kaya dan penuh makna, bahkan di tengah modernisasi. Yang ketiga, menari dengan mayat di Madagaskar. Menari dengan mayat di Madagaskar. Ritual Famadihana atau Turning of the Bones adalah tradisi unik di Madagaskar, di mana keluarga menggali kembali kerangka anggota keluarga mereka. Kerangka ini kemudian dibungkus dengan kain baru dan dibawa menari bersama keluarga. Tradisi ini dilakukan setiap 5 hingga 7 tahun sekali dan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain itu, ritual ini juga bertujuan memperbarui hubungan spiritual dengan para leluhur. Persiapan untuk Famadihana melibatkan seluruh keluarga besar. Mereka berkumpul untuk merencanakan acara, membeli kain baru untuk membungkus kerangka, dan menyiapkan makanan untuk para tamu. Ritual ini biasanya disertai dengan pesta besar, musik, dan tarian. Selama ritual, keluarga berkumpul di sekitar makam untuk berdoa dan berbicara dengan leluhur mereka. Mereka percaya bahwa roh leluhur mereka dapat mendengar dan memberikan berkah kepada keluarga. Bagi orang luar, ritual ini mungkin tampak aneh atau menakutkan, tetapi bagi masyarakat setempat, ini adalah bentuk cinta dan penghormatan yang mendalam. Famadihana menunjukkan betapa pentingnya peran leluhur dalam kehidupan masyarakat Madagaskar. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kolektivisme dan solidaritas keluarga yang sangat kuat di Madagaskar, sekaligus menjaga warisan budaya mereka tetap hidup. Yang keempat, melempar bayi dari kuil di India. Melemparkan bayi dari kuil di India. Di India, ada tradisi yang sangat unik dan kontroversial, yaitu ritual melemparkan bayi dari ketinggian kuil. Ritual ini biasanya dilakukan di kuil-kuil tertentu, seperti di Karnataka dan Maharashtra, dan dipercaya telah berlangsung selama lebih dari 700 tahun. Meski tampak menakutkan bagi banyak orang, tradisi ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ritual ini melibatkan seorang imam kuil yang melemparkan bayi dari ketinggian sekitar 15 meter ke arah kain yang dipegang oleh para pria di bawahnya. Bayi tersebut kemudian disambut dengan sorakan oleh kerumunan orang yang berkumpul untuk menyaksikan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang ingin memohon berkah untuk kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan anak mereka. Sebelum ritual dimulai, para orang tua dan bayi menjalani persiapan khusus. Mereka seringkali berdoa dan melakukan ritual pemurnian di kuil. Imam kuil juga memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan aman. Tradisi ini dipandang sebagai simbol kepercayaan penuh kepada kekuatan ilahi yang diakini melindungi bayi selama ritual berlangsung. Meski tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon berkah, banyak pihak yang mempertanyakan keamanannya.
Organisasi hak anak dan pemerintah India telah beberapa kali berusaha melarang praktik ini. Namun, masyarakat setempat seringkali menolak larangan tersebut karena menganggap tradisi ini sebagai bagian penting dari budaya dan kepercayaan mereka. Bagi masyarakat yang melakukannya, tradisi ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk pengabdian dan rasa syukur. Mereka percaya bahwa setelah menjalani ritual ini, bayi mereka akan tumbuh menjadi individu yang kuat, sehat, dan diberkahi. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga sulit untuk dihapuskan meskipun menghadapi kritik dari luar. Ritual ini juga menarik perhatian wisatawan dan peneliti budaya dari berbagai negara. Sebagian besar dari mereka datang untuk menyaksikan bagaimana tradisi kuno ini masih hidup di era modern. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya lokal tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan dari dunia luar. Tradisi melemparkan bayi dari kuil adalah contoh nyata dari keanekaragaman budaya dan spiritualitas yang ada di India. Meski menimbulkan kontroversi, ritual ini mencerminkan keyakinan masyarakat setempat akan perlindungan dan keberkahan yang diberikan oleh kekuatan ilahi. Bagi mereka, tradisi ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga simbol hubungan mendalam antara manusia dan kepercayaan mereka. Yang kelima, Festival Mahkota Duri di Meksiko. Festival Mahkota Duri di Meksiko adalah tradisi keagamaan yang intens dan emosional yang dilakukan selama perayaan Paskah untuk memperingati penderitaan Yesus Kristus. Festival ini terutama berlangsung di kota-kota kecil seperti Iztapalapa, dekat Mexico City, dan melibatkan ribuan peserta serta penonton. Puncak dari perayaan ini adalah prosesi dramatis di mana para peserta meniru jalan salib yang dilalui Yesus sebelum penyalibannya. Salah satu elemen paling mencolok dalam festival ini adalah peserta mengenakan mahkota duri di kepala mereka. Mahkota ini dibuat menyerupai yang dikenakan Yesus sebagai simbol penghinaan dan penderitaan. Beberapa peserta bahkan mencambuk diri mereka sendiri atau memikul salib kayu besar sepanjang prosesi. Bagi mereka, tindakan ini adalah bentuk pengabdian mendalam dan penebusan dosa. Persiapan festival biasanya dimulai beberapa bulan sebelumnya. Para peserta yang memainkan peran Yesus, Maria, dan tokoh-tokoh lain dalam kisah jalan salib harus menjalani seleksi ketat. Mereka juga harus berpuasa, berdoa, dan menjaga gaya hidup mereka agar tetap murni selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat besar terhadap iman dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tradisi ini. Prosesi ini biasanya diiringi oleh ratusan orang yang berjalan bersama peserta utama. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan suasana Injil pada zaman Yesus. Jalan-jalan dipenuhi dengan musik keagamaan, nyanyian, dan doa, menciptakan suasana yang sakral dan penuh penghayatan. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun penuh makna spiritual, festival ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak. Banyak yang mempertanyakan risiko kesehatan dan keselamatan bagi peserta yang mencambuk diri atau memikul salib yang berat. Selain itu, ada yang menganggap tradisi ini terlalu berlebihan dan tidak relevan dengan ajaran kasih dan pengampunan dalam agama Kristen. Namun, bagi masyarakat setempat, festival ini adalah cara untuk mengenang pengorbanan Yesus dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Festival Mahkota Duri juga memiliki dampak budaya dan ekonomi yang signifikan. Acara ini menarik wisatawan dari seluruh dunia yang datang untuk menyaksikan ekspresi iman yang begitu intens. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan lokal sekaligus memperkenalkan budaya Meksiko kepada dunia. Meskipun berakar pada tradisi keagamaan, festival ini telah menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Dengan segala elemen dramatis dan emosionalnya, Festival Mahkota Duri bukan hanya ritual keagamaan,
tetapi juga pengalaman spiritual dan budaya yang mendalam. Festival ini mengajarkan tentang pengorbanan, kesetiaan pada iman, dan kekuatan komunitas. Meskipun ada tantangan dan kritik, tradisi ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Meksiko dan cara mereka merayakan makna Paskah. Yang terakhir, ritual berjalan di atas bara api di Bulgaria dan Jepang. Bara api adalah tradisi kuno yang masih dipraktikkan di beberapa budaya, termasuk di Bulgaria dan Jepang. Meski memiliki konteks budaya dan agama yang berbeda, kedua negara ini menggunakan ritual tersebut sebagai simbol keberanian, kemurnian, dan koneksi spiritual. Tradisi ini seringkali menarik perhatian tidak hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang penasaran dengan makna mendalam di baliknya. Di Bulgaria, ritual ini dikenal sebagai Nestinarstvo, yang berasal dari tradisi Kristen Ortodoks. Biasanya dilakukan pada hari perayaan Santo Konstantinus dan Helena di bulan Mei. Ritual ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada santo pelindung mereka. Para peserta, yang disebut Nestinari, menari di atas bara api tanpa alas kaki sambil membawa ikon suci. Mereka percaya bahwa melalui ritual ini, mereka dapat membersihkan diri dari dosa, memperoleh berkah, dan berkomunikasi dengan dunia spiritual. Ritual Nestinarstvo di Bulgaria tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga diiringi dengan elemen budaya yang kaya. Sebelum berjalan di atas bara api, ada upacara doa dan tarian tradisional yang diiringi oleh musik khas. Bara api disusun dengan hati-hati, dan para Nestinari dipilih melalui proses spiritual, di mana hanya mereka yang memiliki panggilan ilahi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Di Jepang, ritual ini disebut Hiwatari, yang merupakan bagian dari tradisi Buddha Shugendo. Praktik ini dilakukan oleh para biksu Shugendo dan pengikutnya sebagai bentuk meditasi dan pembersihan spiritual. Dalam ritual ini, peserta berjalan di atas bara api setelah melalui doa dan ritual pemurnian. Bara api biasanya dibuat dari kayu bakar, dan setelah bara mulai mendingin, peserta memulai perjalanan mereka dengan penuh keyakinan. Hiwatari di Jepang memiliki filosofi yang mendalam, di mana bara api melambangkan rintangan dalam hidup, dan berjalan di atasnya adalah simbol keberanian untuk mengatasi kesulitan. Para peserta seringkali mengucapkan mantra atau doa selama berjalan untuk memperkuat fokus mereka dan menjaga pikiran tetap tenang. Ritual ini tidak hanya dilakukan oleh biksu, tetapi juga oleh masyarakat umum yang ingin mencari keberanian dan pembersihan spiritual. Meski ritual ini tampak berbahaya, baik Nestinarstvo di Bulgaria maupun Hiwatari di Jepang dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Bara api disiapkan dengan teknik khusus untuk meminimalkan risiko luka bakar, dan para peserta biasanya mendapatkan pelatihan atau arahan sebelumnya. Namun, keberhasilan mereka dalam berjalan di atas bara api juga dianggap sebagai bukti kekuatan spiritual yang melindungi mereka. Ritual berjalan di atas bara api adalah contoh luar biasa dari bagaimana manusia menggunakan elemen alam, seperti api, untuk mengekspresikan keyakinan dan koneksi spiritual mereka. Baik di Bulgaria maupun Jepang, tradisi ini tidak hanya melambangkan keberanian, tetapi juga menegaskan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih besar. Ritual ini mengajarkan pentingnya ketenangan, fokus, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, menjadikannya praktik yang syarat makna dan inspirasi. Pukul 9.58, 9 Januari 2025, Bunda, itulah beberapa tradisi keagamaan unik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sesuai dengan kepercayaannya. Meskipun tampak aneh atau ekstrim bagi sebagian orang, ritual-ritual ini mencerminkan keyakinan, penghormatan terhadap leluhur, dan hubungan mendalam dengan yang ilahi. Setiap tradisi membawa pesan universal tentang keberanian, pengorbanan, dan makna komunitas, yang mengingatkan kita akan beragamnya cara manusia merayakan iman dan kehidupan.
Melalui eksplorasi ini, kita diajak untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya yang menjadi warisan tak ternilai dari umat manusia. Terima kasih telah menonton. Jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.